Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang biologi sebagai ilmu. Pembahasan yang pertama adalah keragaman makhluk hidup yang terdiri dari eubakteria, archaeobacteria, dan eukariotik. Archaebacteria merupakan kelompok bakteri purba yang memiliki karakteristik berbeda dari bakteri sejati atau eubakteria. Mereka sering ditemukan di lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, lautan dengan kadar garam yang tinggi, atau tempat yang mengandung gas metana. Nah, eubakteria adalah organisme prokariotik yang berarti mereka tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran dan organel bermembran lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah atau metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara atau metode untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu, sistematis, logis, dan empiris. Jadi langkah-langkahnya harus urut dan tidak boleh dibolak-balik. Adapun langkah-langkah metode ilmiah kita kenal dengan 8M. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, yang namanya masalah ini bisa muncul secara sengaja maupun tidak sengaja ya. Untuk memudahkan kalian menemukan permasalahan, kita bisa melihat dari berbagai sumber, misalkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, serta menganalisis hasil penelitiannya. Kemudian bisa juga ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi, ataupun juga dapat ditemukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Kedua, yaitu mengumpulkan data dan keterangan. Nah, untuk pengumpulan keterangan ini dapat dilakukan dengan studi referensi berupa hasil penelitian yang sesuai ataupun berupa teori dan konsep. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kita ajukan dan diperoleh berdasarkan data selama observasi atau studi pustaka. Yang keempat yaitu menguji hipotesis dengan eksperimen. Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, langkah kerja, dan biaya penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada dua macam kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan pastinya merupakan kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Yang kelima yaitu mengumpulkan data hasil penelitian. Yang dimaksud dengan data hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang keenam yaitu menganalisis data hasil penelitian. Nah, dari data-data hasil penelitian yang telah didapatkan, kemudian diolah dan dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang sesuai dengan studi referensi. Hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik, maupun diagram. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan pastinya mengacu pada hasil penelitian yang telah kita lakukan. Adapun kesimpulan ini dapat mendukung hipotesis yang telah kita buat ataupun menolak hipotesis yang kita buat. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian kita agar pihak lain mengetahui hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan biologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Seiring dengan berjalannya teknologi, biologi memiliki peranan dalam berbagai bidang. Adapun peran biologi dalam bidang pertanian, yaitu dengan penerapan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetik, biologi berperan dalam penemuan bibit unggul yang tahan lama, cepat panen, hasil panen yang tinggi, sehingga kebutuhan manusia akan pangan terpenuhi melalui rekayasa genetik. Dalam bidang peternakan, dengan penerapan ilmu zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika,
menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik dan kawin silang. Dalam bidang kedokteran, dengan penerapan ilmu anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan pantologi, biologi berperan dalam membantu mengetahui gangguan yang terjadi pada alat tubuh serta penyebab dari gangguan tersebut. Selain itu, dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang rusak, membuang jaringan yang terkena penyakit, atau organ yang sudah tidak bekerja. Selanjutnya dalam bidang perikanan. Upaya budidaya ikan di dalam usaha pelestarian ekosistem perairannya. Nah, dalam budidaya ikan seperti pembuatan tambak-tambak, keramba jala apung, maupun rumpon. Selain itu, pada upaya pelestarian ekosistemnya dengan melakukan pelestarian pada terumbu karang, mangrove, dan pada hutan bakau. Nah, yang selanjutnya adalah tingkat organisasi kehidupan, mulai dari tingkat terkecil sampai yang terbesar. Urutan organisasi kehidupan terkecil dimulai dari molekul. Molekul dapat kamu artikan sebagai gabungan dari 2 atau lebih unsur atom yang berikatan satu sama lain dengan sangat kuat dan berperan dalam mengendalikan struktur serta fungsi sel. Dalam ruang lingkup biologi molekuler, unsur yang dikaji meliputi pengetahuan tentang karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Lalu, kumpulan dari molekul itu akan membentuk yang namanya sel, di mana sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, kumpulan sel akan membentuk sebuah jaringan dengan bentuk dan fungsi yang sama. Perlu kamu ketahui, pada manusia dan hewan terdapat beberapa macam-macam jaringan, di antaranya jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan rangka, dan jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan terdapat beberapa jaringan, di antaranya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Kumpulan jaringan akan membentuk sebuah organ, seperti halnya jantung yang terdiri dari jaringan epitel, jaringan darah, dan jaringan otot. Kemudian, organ yang bekerja sama membentuk suatu sistem disebut dengan sistem organ. Misalnya nih, sistem pencernaan ada lambung, usus halus, usus 12 jari, dan hati. Nah, dia bekerja sama untuk mencerna makanan. Kita ini sebetulnya adalah sebuah individu, di mana ada sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Individu-individu yang berada di dalam satu daerah itulah yang disebut dengan populasi. Kumpulan populasi itu kemudian membentuk komunitas. Lalu, kumpulan dari komunitas yang memiliki interaksi antar komunitas dinamakan ekosistem. Barulah di sini bioma menjadi ekosistem besar yang memiliki flora dan fauna yang khas berdasarkan iklim dan letak geografisnya, seperti bioma tundra, bioma gurun, dan masih banyak lagi. Oke, itulah urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar ya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah kedudukan biologi dalam ilmu pengetahuan alam dan Islam. Kedudukan biologi dalam ilmu pengetahuan alam adalah biologi adalah salah satu pilar utama IPA berdampingan dengan fisika dan kimia. Biologi berfokus pada sistem kehidupannya yang kompleks. Sedangkan dalam konteks Islam dan atau nilai, studi biologi seringkali dikaitkan dengan perspektif fisiologis atau keagamaan. Dalam konteks Islam, mempelajari alam semesta dan kehidupan adalah cara untuk mengagumi kebesaran pencipta. Nah, cukup sekian pembahasan biologi sebagai ilmu. Semoga bermanfaat ya.